Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 2, yakni tentang telling permission, obligation, and prohibition. Jadi permission itu ungkapan meminta izin gitu ya. Obligation itu ungkapan kewajiban, and prohibition itu ungkapan larangan gitu nak ya. Kita biasanya menggunakan model atau modal can, may, must, should gitu ya. Oke. Model kata bantu ya yang biasanya kita gunakan untuk mengekspresikan permission, prohibition, dan obligation. Biasanya kita menggunakan model can, yang mana artinya can itu bisa atau dapat. May yang artinya boleh, must yang artinya harus, dan should artinya sebaiknya. Di sini ada modal verbs. Ini ada contoh penggunaan modal dan fungsinya ya. Di sini kita mulai dari modal can. Contohnya she can play the guitar. Itu adalah contoh to express ability, untuk menunjukkan kemampuan gitu ya. She can play the guitar. She dia perempuan, can bisa atau dapat, play bermain the guitar gitar gitu ya. Contoh yang kedua, to express permission, you can camp in this area. Kamu bisa berkemah di area ini. Yang ketiga, contoh possibility, kemungkinan gitu ya. To express possibility, smoking can cause cancer. Merokok bisa menyebabkan kanker gitu ya. Contoh yang kedua, yakni model may. To express permission, untuk menunjukkan permohonan izin gitu ya, atau meminta izin. May I borrow your pen? Gitu ya. Bolehkah aku meminjam bulpenmu? Gitu ya. Kalau may diletakkan di depan artinya bolehkah, tapi kalau dia diletakkan setelah subjek dia artinya boleh gitu ya. Yang ketiga, must ya. To express 100% obligation, intinya must ini artinya kan harus ya, untuk menunjukkan obligation 100% kewajiban gitu ya. Contoh, you must wash your hand before you touch food. Kamu ya, kamu must harus wash, mencuci atau membasuh your hand, tanganmu, before sebelum you touch food, kamu menyentuh food, makanan gitu ya. Ini contoh penggunaan must. Model must. Selanjutnya di sini ada model should. Should ini artinya sebaiknya. Contoh di sini to express 100% obligation. Untuk menunjukkan apa ya, tingkat kewajibannya itu. Kalau should itu kan lebih ke saran, cuman 50% dibanding yang must tadi. Kalau must tadi itu obligation, kewajiban, yang artinya harus. Akan tetapi kalau should ini cuma 50% tingkat kewajibannya gitu loh nak. Karena should ini lebih cenderung ke saran, memberikan saran kepada orang lain gitu ya. Contoh, I have terrible stomach, aku sakit perut ya, aku sangat sakit perut. I should see a doctor, aku sebaiknya bertemu dokter gitu ya. Atau contoh yang kedua, you should study hard for your final exam, kamu sebaiknya, should itu sebaiknya, study, belajar lebih giat, study hard, belajar lebih giat, for your final exam, untuk ujian akhirmu gitu ya. Ini contoh-contoh penggunaan model can, must gitu ya, may, should, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada contoh ungkapan permission, ungkapan meminta izin ya, dengan menggunakan modal can ya, kata bantu can. Can artinya tadi bisa atau dapat ya. Can I borrow your pen for a minute? Bisakah aku meminjam bulpenmu sebentar gitu ya, for a minute itu sebentar. Terus contoh yang kedua, can I speak to John Wilson? Bisakah aku berbicara pada John Wilson? Gitu. Ini kalau kalimat pertanyaan gitu ya, permission, ungkapan meminta izin kepada orang lain. Selanjutnya di sini ada ungkapan obligation, kewajiban. Contoh, you must drive on the left in Australia. Ya,
The left itu maksudnya di sebelah kiri. You, kamu, must, harus, drive, mengemudi, ya, on the left, di sebelah kiri, in Australia, di Australia, gitu ya. Karena kalau misalkan di Indonesia kita kalau mengemudi, kalau menyetir mobil itu di sebelah kanan, tapi kalau di Australia itu di sebelah kiri. Selanjutnya ada contoh lagi, you must stop at a red light, gitu ya. Jadi kamu harus stop, berhenti at red light, di lampu merah, gitu ya. Ini contoh-contoh obligation, kewajiban yang menggunakan kata bantu atau model must yang artinya harus. Selanjutnya contoh prohibition. Prohibition itu larangan, ya. Contoh ekspresi larangan di sini, no smoking, dilarang merokok. Makanya kenapa kok ungkapan prohibition, terus obligation, terus permission itu cenderung mereka itu lebih berhubungan dengan sign. Sign itu tanda-tanda seperti ini yang biasanya ada di rumah sakit atau marka jalan, ya, atau dilarang parkir gitu-gitu. Ini berhubungan sekali dengan ungkapan-ungkapan prohibition, gitu ya. Oke, mungkin ini saja penjelasan untuk bab 2. Untuk tugasnya silahkan bisa dicek di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.